Direktur PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk Miniwati Kasmita menyampaikan bahwa perolehan dana hasil bersih IPO sebesar 430,5 miliar rupiah. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham hingga akhir Desember 2025. Ya, dari total dana bersih IPO yang dikantongi perseroan, sebagian besar telah dialirkan ke anak usaha, sementara sisanya masih disimpan di perbankan. Direktur PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk Miniwati Kasmita menyampaikan bahwa perolehan dana hasil bersih IPO sebesar 430,5 miliar rupiah. Dana tersebut mayoritas direalisasikan untuk mendukung ekspansi bisnis anak usaha. Perseroan mengucurkan 182,5 miliar rupiah kepada PT Borneo Sawit Perdana untuk belanja modal, yaitu PT Bina Sarna Sawit Utama memperoleh alokasi 61,1 miliar rupiah guna melanjutkan proses pembebasan lahan dan pembiayaan pembibitan tanaman kelapa sawit. Sementara PT Prasetya Mitra Muda menerima dana sebesar 45,63 miliar rupiah untuk kebutuhan modal kerja dan secara keseluruhan realisasi penggunaan dana IPO hingga akhir Desember 2025 adalah sebesar 289,2 miliar rupiah. Sisa dana yang belum digunakan sebesar 141,2 miliar rupiah yang ditempatkan dalam bentuk giro dan simpanan di perbankan. Ya, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk melaporkan realisasi aktivitas eksplorasi di sepanjang kuartal 4 tahun lalu. Ya, pemirsa, pada periode tersebut aktivitas eksplorasi menyedot anggaran sebesar 12,55 miliar rupiah dengan kegiatan eksplorasi dilakukan melalui sejumlah anak usaha. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk melaporkan realisasi aktivitas eksplorasi periode Oktober hingga Desember 2025 atau sepanjang kuartal 4 tahun lalu. Perseroan menyedot biaya eksplorasi 12,55 miliar rupiah dengan kegiatan eksplorasi dilakukan melalui sejumlah anak usaha. Eksplorasi digelar melalui anak usaha dengan izin perizinan karya pengusahaan pertambangan batubara, yaitu Indominco Mandiri, Traubaindo Coal Mining, Barinto Eka Tama, dan izin usaha pertambangan yaitu Tepian Indah Sukses dan Nusa Persada Resource. Kegiatan pengeboran yang dilakukan pada periode Oktober hingga Desember 2025 tersebut merupakan kelanjutan aktivitas periode bulan sebelumnya. Kegiatan eksplorasi dilaksanakan Departemen Geologi dengan fokus utama aktivitas pengeboran pre-production dan development dengan metode lubang terbuka atau open hole dan pengeboran inti masing-masing anak usaha perseroan. Salah satunya aktivitas eksplorasi yang dilakukan misalnya operasional pengeboran Traubaindo Coal Mining di area Blok Selatan di Bantian Besar Kutai Barat, Kalimantan Timur dilakukan kontraktor jasa pengeboran PT Cosciendo Teknik. Pada periode Oktober hingga Desember 2025 telah dilakukan pengeboran pre-production Blok Selatan pada 23 lubang pengeboran. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten rental kendaraan dan logistik PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA kembali melakukan aksi korporasi. Ya, perusahaan menyuntikkan modal tambahan senilai 20 miliar rupiah ke anak usaha PT Duta Mitra Solusindo. Emiten rental kendaraan dan logistik PT Adi Sarana Armada Tbk kembali melakukan aksi korporasi. Perusahaan menyuntikkan modal tambahan senilai 20 miliar rupiah ke anak usahanya PT Duta Mitra Solusindo. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan usaha ke depan. Sekretaris Perusahaan Jeffrey Fandi Tunjungan menjelaskan, peningkatan modal dilakukan pada 9 Januari 2025. Penambahan modal ini dibutuhkan agar PT Duta Mitra Solusindo dapat menjalankan kegiatan usaha secara optimal dan diharapkan memberikan kontribusi positif bagi kinerja grup. Informasi ini disampaikan dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia. Sebelum transaksi, modal dasar PT Duta Mitra Solusindo tercatat 1 miliar rupiah dengan modal disetor 51 juta rupiah. Setelah suntikan dana, modal dasar meningkat menjadi 30 miliar rupiah dan modal disetor menjadi 20,51 miliar rupiah. Akibat transaksi ini, persentase kepemilikan pemegang saham minoritas mengalami dilusi. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Bus, dan pemirsa, kita ke informasi terkait dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang ditutup melemah pada perdagangan Senin, namun berhasil memangkas pelemahan dalam secara intraday, di mana pelemahan IHSG terpangkas ditopang oleh penguatan emiten saham emas di tengah harga komoditas kembali mencatatkan rekor baru. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah di perdagangan Senin awal pekan di level 8.884,72 melemah 0,58%. Pelemahan terpangkas usai IHSG sempat melemah dalam di atas 2% secara mendadak di sesi kedua di level 8.715,441. Koreksi dalam terjadi setelah secara intraday di sesi 2 IHSG sempat sentuh level 9.967. Sektor yang turun paling dalam infrastruktur turun dalam 2,37%, teknologi tertekan 1,68%, energi melemah 1,39%, keuangan turun 1,04%, barang konsumer primer terdepresiasi 0,58%. Sementara sektor yang menguat sektor barang konsumer primer melaju 2,22%, disusul perindustrian naik 2,2%, transportasi terapresiasi 0,75%, dan barang baku menguat 0,74%. Saham konglomerat menjadi beban utama kinerja IHSG, dengan kontribusi terbesar dibukukan dua emiten milik Prayogo Pangestu, diantaranya Brand ditutup melemah 5,01% di level Rp9.000 per saham, dan saham BRPT ditutup melemah 7,01% di level Rp2.880 per saham. Kedua saham ini memberikan kontribusi ke pemberat IHSG di 33 indeks poin. Saham PTNO ditutup melemah 6,43% di level Rp11.275 per saham. Saham CDIA ditutup melemah 5,58% di level Rp1.530 per saham. Selanjutnya saham AMMN ditutup melemah dalam 2,76% di level Rp7.925 per saham. Saham Bumi ditutup melemah 5,63% di level Rp436 per saham. Saham BBCD ditutup melemah 1,23% di level Rp8.025 per saham. Di tengah pelemahan IHSG, saham emiten emas tetap bertahan di zona hijau di tengah sentimen harga komoditas emas kembali melaju dan mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa di level $4.600 Amerika per troy ounce. Harga emas menguat di tensi geopolitik global yang makin memanas, ekspektasi kebijakan suku bunga The Fed di pertemuan akhir Januari. Tercatat saham Antam ditutup menguat 5,51% di level Rp3.830 per saham. Saham BRMS ditutup menguat 2,44% di level Rp1.260 per saham. Saham Archie ditutup menguat 5,6% di level Rp1.790 per saham. Saham MDKA ditutup melesat 7,04% di level Rp2.890 per saham. Dan saham HRTA ditutup melejit 16,39% di level Rp2.770 per saham. Berbagai sumber IDX Channel.